Oke, untuk pertemuan hari ini nanti kita bahas terkait pengetahuan kuantitatif pada submateri aljabar. Nah, termasuk di nomor satu, misalkan di situ ada bentuk beberapa operasi bilangan, ada kotak penuh, kemudian ada lingkaran yang ada titiknya, dan pagar menyatakan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Jika 6 dioperasikan dengan 2, dioperasikan dengan 4, dioperasikan dengan 3, nilainya itu kurang dari sama dengan 5, manakah triple berikut yang benar untuk operasi yang itu? Ada operasi kota, ada operasi lingkaran yang ada titiknya, dan pagar. Nah, saya contohkan dulu ya untuk kasus nomor satu. Berarti ini ketiga bentuk ini nanti bisa mewakili bentuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Nah, dari operasi ini nanti mana yang nilainya benar? Buktinya benar apa? Kurang dari sama dengan 5. Silahkan dibuktikan satu-satu aja di nomor satu. Kita tulis dulu kayak 6, ini dioperasikan dengan 2. Kemudian dioperasikan lagi dengan 4. Dioperasikan lagi dengan 3. Nilainya apakah benar menjadi kurang dari sama dengan 5? Satu. Nomor satu di sini operasinya ada plus, terus habis itu dikurang, ada dibagi. Ya, langsung aja dia substitusikan. Berarti 6, operasi yang pertama adalah ditambah. Ditambah 2, nah kayak gitu. Terus operasi selanjutnya dikurang. Dikurang 4, operasi selanjutnya ada dibagi. Dibagi 3. Silahkan dibuktikan kayak gini. Kalau operasi seperti ini yang didahulukan yang pembagian ya. Jangan lupa aturannya PEMDAS. Ada operasi seperti ini didahulukan perkalian, pembagian, perkalian atau pembagian, yang manapun di depan itu didahulukan atau bilangan yang di dalam kurung. Berarti ini 6 ditambah 2, 8, dikurangi 4 dibagi 3. 4 bagi 3 bisa dihitung dulu. Kalau 4 dibagi 3 kan dapat 1, ini 8 dikurangi 1, sekian. 1, kalau misalkan 8 dikurangi 1, kita bulatkan 2 aja ya. 8 dikurangi 2, itu udah dapat 6. Jadi nanti kurang lebih 6, berapa. Nah, jawaban ini untuk nomor satu pernyataannya salah. Kenapa? Karena kan kita mau membuktikan bahwasanya nilainya itu adalah kurang dari sama dengan 5. Sedangkan di sini nilainya 6. Berarti pernyataan satu jelas salah. Nah, caranya menjawab lebih cepat gimana? Perhatikan pilihan opsinya. Kalau ada satu, pasti dia salah. Yang A, jawabnya salah. Ya. Yang B juga salah karena ada opsi satu. Yang E juga salah. Nah, tinggal pilih yang opsi 2. Cek yang opsi 2 ini. Opsi 2 benar, berarti nanti jawabannya C. Tapi kalau opsi 2 salah, berarti jawabannya D. Coba, kamu coba. Yang ini. Yang untuk nomor 2 itu betul atau salah? Ini konsepnya saya masukin dulu kan. Sebenarnya biasanya gitu ya. Saya jelaskan dulu, terus kamu coba. Tapi nggak apa-apa, ini awalan dulu saya contohin, terus nanti bisa kamu coba. Ini nomor 2, coba kamu ya. Nanti habis itu silakan bisa disampaikan jawabannya kamu. Betul atau salah gitu aja, terus kita bahas. Itu lebih. Berarti yang pernyataan 2 benar atau salah? Salah, oke. Jelas ya, nomor 2 salah. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kalau yang 2 kan hanya cuma ini. Kita tuliskan lagi ya, di sini 2. Berarti tinggal 6 ditambah 2 dibagi 4 ditambah 3. Ini sama dengan ini 6 ditambah 2 bagi 4 itu 0,5. Kalau langsung bisa 2 per 4 itu ya. 2 bagi kan 2 per 4 ditambah 3. Berarti 6 tambah 3 9 ditambah 2 per 4 itu 0, 9,5. Sudah jelas salah. Kalau pernyataan 2 juga salah. Jawaban yang paling tepat betul gitu. Jadi nanti tidak perlu dijawab semua, dicek semua. Langsung aja, oh pernyataan satu salah, lihat di opsi. Oh, ada yang satu pasti dia salah. Terus cek opsi selanjutnya. Sampai sini soal tentang oke. Selanjutnya, nih coba kamu nih, nomor 2. Konsepnya sama seperti nomor 1 ya, yang nomor 2. Kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana? Untuk pertemuan hari ini kita masih itu ya, aljabar ya. Jadi nanti setiap pertemuannya
materinya ganti-ganti, subtes, materinya ganti. Bertingkat gitu nanti, urut. Biar fokus dulu, oh aljabar dulu, nanti habis itu operasi bilangan, habis itu apa, gitu. Biar untuk. Gimana, udah ketemu? C. Ya, betul jawabannya. Pernyataan 4 ya. Nah, sama seperti nomor satu tadi. Ini kita buktikan langsung saja. Di situ 6 dioperasikan dengan 3, dioperasikan dengan 4, nilainya lebih dari 5. Untuk yang nomor satu dulu, di situ berarti 6 dikurangi 3 dikali 4. Nah, berarti 6 dikurangi 12 sama dengan negatif 12. Negatif 12, negatif 6. Berarti pernyataan satu jelas salah, ini salah, salah, salah. Cek yang kedua. Nomor 2 berarti 6 dikurangi 3 dibagi sama 4. Sama dengan 6 dikurangi 3 per 4. 3 per 4 itu 0,75. 6 dikurangi 0,75. Jadi ada 5,25. Ini jawabannya, bentar, bentar, bentar. Jawabannya yang apa? Yang D. Udah. Ini jawaban kamu yang tadi ya? Maaf, maaf, maaf. Ya Allah. Jawabannya yang E, 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 Z. Itu E, Z. Hmm. Jawaban kamu apa ini? E. D, Kak. Oh, jawabannya D. Coba kita cek lagi. 6 dikurangi 3. Oh, lebih dari 5. Yang ini nomor 2 5,2. 5,25 loh. Yang nomor 2 opsi 2. Ayo, cek lagi yuk. Nah, ya, benar nggak? Ayo, sama nggak hitungannya? Maksudnya berapa yang nomor 2? Sama nggak hasilnya? Kan itu 6 ya, 6 dikurangi 3 dibagi 4. Nah, dibagi dulu, jangan dikurang dulu. 6 dikurangi 3 dibagi 4 itu kalau pecahan kan jadi 3 per 4. Ya, betul. Jadi 5 seperempat. Nanti ada beberapa bentuk itu kayak, oh setengah ya, berarti 0,5, 2 per 4 juga 0,5, 3 per 4, 3 per 4, kan kayak 0,75. Jadi nanti akan terbiasa dengan angka-angka seperti itu. Jadi hasilnya 5,25. Nah, kalau kita perhatikan, duanya benar ya, 2 benar. Berarti 2 benar. Ini yang pasangannya 2, itu cuma 2 dan 4. Ya, berarti jawabannya pasti C. Mau dibuktikan lagi nggak apa-apa. Yang nomor 4. Kalau mau dibuktikan lagi. Gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan yang ini? Cukup ya, lebih fokus aja lagi ya nanti kalau ngerjain. Oh itu lebih dari, kurang dari gitu. Kurang lebih. Aman ya yang nomor 2? Aman. Oke, aman ya. Ini nomor 3 cepet ini. Operasi aljabar. 3. Oke, kita buktikan. Ini masih bentuk sederhana. Jadi di sini utamakan yang perkalian dulu ya. Berarti 2 ditambah 4S sama dengan 14. 4S sama dengan ini 14. 2-nya ke kanan, jadi dikurang 4S sama dengan 12. S-nya berarti 3. Betul? Selanjutnya, nih masih sama hasilnya.
Tiga lagi. Oke. Hmm, 9 dikurangi 6 sama dengan K. 3 sama dengan K. Sip, lanjut. Ini. Hah? Oh, oke, oke. Lama enggak? Ini mana ini cuma berdua. Ya udah, diselesaikan dulu deh urusannya. Pokok min 2. Oke. Ini lama nggak urusannya? 5 menit. Oke, oke ya, ya. Boleh, boleh ditinggal dulu nggak apa-apa. Ah, segitu ya. Ya ini 10 ya. Udah dibawa aja HP-nya nggak apa-apa. 10 dikurangi 6A ya sama dengan 22. Min 6A sama dengan 22. Ya dikurangi 10 min 6A sama dengan 12. Berarti A-nya sama dengan dibagi aja min 2. Ya udah, itu. Ini bisa dilanjut dulu atau ditinggal? Segitu ya. Nanti kalau tiap kali berkabar ya. Udah siap ya. Lanjut lagi. Ya, oke. Kita lanjut. Nomor selanjutnya masih sama dengan nomor 5. Gak jauh beda dari nomor sebelumnya. 8. Oke, coba. Berarti min 40 ditambah 6D sama dengan 8 ya. Berarti 6D-nya sama dengan ini ditambah jadi 8. Ditambah 40. 6D-nya 48. 48, D-nya 8. Betul. Sip. Selanjutnya masih ada nomor ini. Masih dengan cara yang sama lagi. Apa ini hasilnya? Kemana lagi nih? 10. Oke. Jadi sini L ditambah 25 bagi 5, 5. Sama dengan 15. Berarti L-nya sama dengan 15 dikurangi 5. L-nya sama dengan... Oke, sip. Nomor 8. Jika P sama dengan 2A ditambah 3 dan Q sama dengan 2B dikurang 3 dengan A lebih dari 0, B lebih dari 0, maka nilai dari P ditambah Q dibagi 2 adalah berapa? Silakan disubstitusikan dulu ya pada operasi P ditambah Q. P-nya, P mewakili 2A ditambah 3 ditambah nanti Q-nya adalah 2B dikurang 3. Kemudian dibagi 2. Nilainya nanti bagaimana? Silakan.
Ya, disubstitusikan dulu nanti ketemu berapa. Apakah nanti A-nya itu positif, B-nya negatif. Pilih. Kalau dari soalnya jelas ya, A sama B itu positif. Karena A-nya lebih dari nol, B-nya juga lebih dari nol. Ya, hmm. Kamu langsung nyampe juga nggak apa-apa ke respon. Ya, kamu langsung aja. Itu di unmute nggak apa-apa. Oke, ini ya, ini. Langsung saya jelaskan saja. Jadi P ditambah Q nah, dibagi dua. Karena ada kurung berarti didahulukan yang di dalam kurung. P-nya substitusi. P kan ini diganti dengan ini. 2A ditambah A. Ditambah 3. Berarti 2A ditambah 3. Kemudian Q-nya ditambah Q. Q-nya di sini adalah 2B dikurang 3. 2B dikurang 3. Terus nanti nilainya akan dibagi 2. Kita perhatikan di situ. Ini 3 plus 3 min 3 habis ya. Sisanya tinggal 2A ditambah 2B. Nah, nanti dibagi 2. Sama-sama punya 2. Berdasarkan sifat distributif, 2-nya bisa dikeluarkan. 2 kali A plus B, nah dibagi 2. Ya, habis di situ. Ini 2-nya. 2 dibagi 2, tinggal 1. Nilainya adalah A ditambah B. Nah, A ditambah B ini nilainya bagaimana? Apakah kurang dari 0, lebih dari 0, lebih dari 1, kurang dari 1, atau kurang dari 2? Kalau kita perhatikan di sini, A itu adalah lebih dari 0, B juga lebih dari 0. Ketika A ditambah B, pasti kan hasilnya lebih dari 0. Yang lebih dari 0 di sini kan ada ini, lebih dari 1. Mungkin, karena kan 1 juga lebih dari 0. Maka ini yang paling tepat yang mana? Kita buktikan aja A sama B. A nilai bilangan positif paling kecil itu kan adalah 1/1 per nilai kurang dari 1 itu termasuk bilangan positif ya 1/. Tapi kan bisa jadi itu lebih dari itu. Kita misalkan aja A-nya adalah 2, B-nya adalah 1. Nah, kita substitusi di sini. A ditambah B, berarti A-nya 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kalau kita perhatikan hasilnya 3 itu yang paling masuk itu lebih dari 1 atau lebih dari 0. BK. Ya, kamu kemana saja sih? Ya, nggak apa-apa. Aman-aman. Kira-kira bisa dipahami ya yang ini? Kayak buat permisalan gitu aja. Misal, oke, gampang. Mantap. Ini masih aljabar, jadi ya nggak pusing. Nah, yang ini. Hasilnya berapa nih? 36 ditambah akar 16 dibagi 2 ditambah D sama dengan 11. Jawabannya 3. Oke, kita bahas. Berarti 6 ditambah akar 16 berarti 4 dibagi 2 ditambah D sama dengan 11. 6 ditambah berapa ini? 2 ditambah D sama dengan 11 berarti D di sini adalah 11. Ini kan 6 ditambah 2 8 ya, dikurangi 8. D-nya sama dengan 3. Tuh, man, gampang ya. Nah, selanjutnya, jumlah 7 bilangan ganjil berurutan adalah 273. Hasil kali dari bilangan terbesar dan bilangan terkecilnya adalah berapa? Ada berapa soal ya? Sebentar, lihat ke bawah. 19. Nanti ini kamu tetap, oh ada itu, ada di Tosca. Ada Tosca kan? Ada akses Tosca nggak? Tosca ada nggak? Oh iya, nanti coba kamu coba ya latihan di Tosca itu.
Ada beberapa soal ini yang nggak saya masukkan juga. Ada beberapa soal yang saya ganti juga ini. Nanti biar bisa buat latihan yang teruskan ya. Nah, pretest post testnya nanti bisa dicoba. Nah, ini baru ngitung ya, ini ngitung ayo. Jumlah 7 bilangan ganjil berurutan adalah 273. Nih, bilangan yang terbesar sama bilangan terkecilnya 36 kali 42. Berapa? Kenapa dapat 36 dari mana? Jawabannya 25.000. Mendapat 36 sama 42 dari mana? 7A sama dengan 273. Terus tiba-tiba gitu. Di situ kan bilangan ganjil berurutan. Bilangan ganjil. Hati-hati ya, bilangan ganjil berurutan. Kalau urutan pasti nilainya berurut. Nah itu kalau 7A, kamu anggap bilangan ganjilnya sama semua dong. A-nya, ya kan? Kamu anggap semua sama dong itu. Di situ. Yang perlu diperhatikan itu kan ketika bilangan ganjil kan bisa diperoleh dari ketika bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil dan bilangan ganjil ditambah bilangan. Nah, 33 dikali 40. Tuh. Sip, bisa gitu. Kalau diuraikan bisa kayak gini kan 7. Nah, misalnya aja, yang perlu diingat ini aja, kayak bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil, ganjil. Sama bilangan genap ditambah bilangan ganjil. Ini yang menghasilkan bilangan ganjil ya. Hasilnya bilangan ganjil. Nah, ini nanti bisa misalkan aja 7 bilangan itu kayak n ditambah kayak n plus 1 plus 1. Genap ya, 2. Hasilnya nanti sama aja kayak jadinya 7A gitu. Emang bisa. Iya bener. Sip dong, udah pro. Nah, ini kayak gini 6 ditambah n-nya ditambah berapa ini? Berarti 8 ditambah n plus 1. Sama dengan 27, 3. Benar tadi jadi 7n ya. 7n atau 7a ditambahkan bilangan genapnya tadi ada 2, 4, 6, 8, 10. Sampai 10 ya. Terus habis itu berapa tuh dijumlahin? 10, 10, 20. Berapa jadi jumlahnya? Emang bisa. Tuh. Berapa ini kalau dijumlahin? 2, berapa? 10, 10, 10, 10, 20, 30. Kayaknya kurang satu deh ini. Sampai tambah 12. Kurang satu lagi. Tambah n plus 12. Sama dengan 27. Itu ya caranya. Berarti ini tinggal ditambahin 42. Sama dengan 273. Jadi 7n sama dengan 273. Dikurangin 42. 7n sama dengan 231. N-nya sama dengan 30. Kalau ini yang kecil kan 33 N-nya. Berarti N ditambah 12. Yang paling kecil N sama dengan ini. N ditambah 12 sama dengan 33 ditambah 12. Sama dengan 45. 33 kali 4. Gimana ya, Sip. Nah, oke, mending pakai N. Ya, boleh. Pakai cara apa aja boleh ya seperti ini tuh. Sebenarnya banyak cara yang bisa digunakan kalau di operasi bilangan kayak gitu. Hmm. Ya, boleh-boleh seperti itu juga. Sip. Udah ini, udah pro nih. Aman nih berarti. Terus yang ini, selanjutnya. Itulah kenapa saya jadi anak ACM. Ih. Ayo nih, lanjut coba.
C. Dan akan C. C. 7. Hasilnya 7. Oke, kita buktikan dulu. Hasilnya apakah 7? 5, 5. Oh, oke, oke. Ini 5 ya. 5 apakah 2X plus 1. Yang ini kan berarti 5-nya pangkat 3. 3-nya langsung dikalikan aja. X plus 2. X min 2. Min 2. Ini sebenarnya kalau usaha hafal ya langsung aja. Nggak apa-apa. 3X min. Dan ini X sama dengan ini ditambah. Sih, betul. Kalau udah terbiasa emang cepet kok gitu tuh. Oke, ini selanjutnya. Nilai 1 min X yang memenuhi persamaan itu berapa? Yuk, cari nilai X-nya dulu. Berarti ACN. Apa ACN? ACN. Ini kamu dari mana sih ini? Asalnya dari daerah mana? Dari mana? Panggilannya apa sih? Adan atau Muhammad? Hafal. Algebra combinatoric number theory. Oh, atas aljabarnya. Jadi dari Malang, asli Malang ya berarti. Aljabar. Aljabar. Nanti waktu kuliah ikut ya, ikut apa? Ikut COC ya nanti waktu kuliah. Join COC, meramaikan. Ya ini apa nih hasilnya? Bisa nih berarti bisa. Ntar Kak ambil alat tulis, oke ya boleh. Nanti tinggal di itu aja disamakan, kan akan disamakan bilangan pokoknya ya di situ sama kayak yang nomor sebelumnya. Kalau 8 sama 4 sama 2 kan bisa disederhanakan ke 2. Terus tinggal itu yang bentuk akarnya itu bentuk akar setengah. Coba dulu. Hmm. Biasanya bentar 1 menit ya, ya nggak apa-apa. Temukan dulu nilai X-nya, habis itu substitusi ke 1 min X. Di makan pulang. Nggak lama. Emang kan kalau buat seperti ini kan nanti kita diburu waktu ya buat tesnya, jadi dimaksimalkan aja. Kalau mengerjakan tuh jangan buru-buru, yang penting fokus gitu aja ya. Jangan buru-buru, yang penting fokus. Dan jawabannya itu, aku dulu kalau aku nggak pakai kertas ini ya. Kan kadang kalau misalkan kita bayangin aja terus lewat ya udah biar. Itu udah kamu operasikan belum 1 min X? Udah belum? Belum met. TBK target saya single. PKPM 1000. Oke, asik. Ini kamu mau masuk apa ini habis ini jurusannya? Pengennya di apa?
Karena matematika yang bagus biasanya targetnya teknik. Ya, masa mau bilang, oh pendidikan matematika, normal teknik ini biasanya. Terus saya suka matematika. Mau masuk matematika kalau gitu. Matematika murni. Pesan saya mau beres. Membara ya. Jadi matematika ya benar-benar. Habis ini kan masih TKA ya. Masih ada TKA. Semangat ya. Jawabannya langsung aja kan. Ini pangkatnya kan 3 min X. Ini dipangkatkan langsung karena akar setengah. Ini kan 2 pangkat 2 kalikan 2 pangkat 2 pangkat 1 min 2X. Berarti di sini tinggal disederhanakan lagi 2 pangkat 3 ini dikali 3 min X. Terus ini kan dikali setengah nanti, dipangkatkan setengah. Sama dengan ini 2 berarti 2 ditambah 1 dikurang 2X. Sebenarnya kalau bisa udah nggak apa-apa ini. 2 pangkat yang atas ini tinggal dikalikan semua saja. 3 kali 3, 9. 9 per 2. Min 3 kali 3 ini berarti 3 per 2X. Sama dengan 2 pangkat 3 min 2X. Min 2X. Terus tinggal ambil pangkatnya saja. 9 per 2 dikurangi 3 per 2X sama dengan 3 min 2X. Ini bisa dihilangin aja duanya di bawah. Tadi dikalikan kedua ruas kali 2 gitu boleh. 9 min 3X sama dengan 6 min 4X. Di sini 9 min 6 sama dengan min 4X di berapa ini? Tambah 3X. 3 sama dengan min X. X-nya sama dengan min 3. Berarti sama 1 dikurangi X. 1 min X sama dengan 1 dikurangi atau ditambah. Betul, 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 betul. Kalau udah hafal itu biasanya oh 8, 8, 4, 2, biasa 2. Kalau 2 kan kebanyakan kalau nggak 8, 16, 32, habis itu 64, 128, 512. Kalau nggak 3, 3 itu keseringan 3, habis itu 27, 81, terus dan seterusnya banyak. 4, 4 mungkin di sana 60. 5 juga. Karena belakangnya 5 biasanya 5 ya. Yang penting udah paham konsepnya aja gitu. Mudah kok insya Allah. Selanjutnya, usia Andi adalah 27 tahun. Usia Citra sama dengan rata-rata usia Andi dan Budi. Adapun usia Dedi adalah 28 tahun lebih tua daripada Andi dan 18 tahun lebih tua daripada Budi. Manakah pernyataan berikut ini yang benar? Bisa dibuat permisalan juga ya kan aljabar gitu. Usia Andi bisa misalkan A-nya 27. Habis itu nanti usia Citra sama dengan rata-rata usia Andi dan Budi. Kalau rata-rata berarti diapakan dulu. Silahkan dicoba dulu. Pokoknya nanti diujikan di masing-masing A, B, C, D, E. Pernyataan yang paling sesuai. Jawabannya yang C. Ah, lama.
1 menit. Ya, nggak apa-apa. Kan latihan. Nanti kan dibiasakan. Ini misalnya aja. A sama dengan 27 ya. Kemudian yang ini usia Citra sama dengan berarti ini. Posisi saja. A 27. C berarti kan rata-rata usia A dan Budi. A ditambah B sama per 2. Habis itu di sini apa lagi? Adapun usia Dedi 28 tahun lebih 2. D sama dengan 28 ditambah A. Dan 18 tahun lebih tua daripada Budi. Berarti D itu juga 18 ditambah B. Ini kan tadi kamu kayak misalnya dulu seperti ini. Ternyata 10 detik bisa. Ya, boleh. Lanjut. Ini dibahas gak? Mau dibahas tidak? Kayaknya ya udah bisa gitu ya. Udah bisa ya. Kurang lebih ya misalnya pakai aljabar kayak gini nanti tinggal dioperasi. Sama. Kalau jawabannya yang C. Karena udah betul, nggak usah dibahas aja nggak apa-apa. Nanti tinggal dibuktikan satu-satu. Sip. Nomor 14. Oke. 14 nih. Berapa menit? 1 menit. Ready 1 menit. Ini 2. Oke, betul. Mantap. Aman ya ini? Iya. Oke, aman. Nomor 15. Kelihatan nggak, Oke? Ini saya zoom aja ya. Biar kelihatan. Kelihatan nggak? P, P itu mulai dari P, habis itu Y sama dengan P plus 5. Kalau misalkan nilai hasilnya ganjil, ya kalau iya nanti operasinya pakai sebelah kiri ya. Kalau misalkan tidak, operasinya pakai kanan. Ini kan cara mengerjakannya. Di UTBK dulu ini yang 2 tahun lalu keluar kayak gini, tapi tahun kemarin itu keluar. Jarang-jarang yang begitu. Tahun kemarin itu UTBK-nya wow pokoknya. Der, der, der. Yang kedua menghasilkan apa? Z sama dengan 7. Sini tak suruh. Ya, kelihatan kan? Oke, udah ketemu. Ini bentuk flowchart ya kayak gini. Nilai K yang memenuhi berapa? Lihat pilihan. Oke. Ya, betul. Udah selesai. Sip. Aman ya ini berarti? Ada pertanyaan nggak kira-kira? Aman. Oke. Nanti tinggal disesuaikan aja. 16. Enam belas apa jawabannya? Oh, minggu. Iya, betul. Jawabannya minggu. Sip. Aman ya, Mas? Aman lagi ya. Aman, aman. Nomor 17. Mana skornya dari kemarin?
Manakah quadruple? Kalau tadi yang jawabannya yang D, bentar. Mana tadi? 17 D. Betul, jawabannya 4 saja. Aman? Aman, aman. Maaf, kelamaan. Gak apa-apa, kan buat latihan. Selanjutnya, yang ini. Nomor 18. Jika X sama dengan ada kesulitan kan? Ini itu ya, kalau beberapa bentuk aljabar kan memang ada bentuk operasi persamaan aljabar yang itu bisa diubah ke bentuk seperti ini, kayak cara cepatnya gitu loh. Bentuk-bentuk khususnya kayak misalkan A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B dikali A min B. Pakai itu coba. Udah, itu enggak? Ingat gak itu? Gimana? Ini hilang kah ini? Ditinggal lagi kah? Hah? Gimana? Ini bingung nggak kira-kira yang ini? Itu kan memang kayak ada beberapa bentuk aljabar. Bisa cepet kayak gitu. Misalkan ada A kuadrat min B kuadrat. Nih, jadinya apa ini? Kayak A plus B. Jadi A min B. Jadi kan kayak gini bisa dimanfaatkan cepet gitu. B. Terus ada misalkan A kuadrat. Ini plus B kuadrat. Ini kan ada dua bentuk. Ada A plus B kuadrat min 2AB. Atau bisa juga ini tuh A min B plus 2AB. Ini juga bisa. Bisa. Nah, itu 9 plus 9 min. Oh, salah paham. Apa yang kamu salah paham kan? Jadi di situ hasil kali dari 9 min X kuadrat per 2 min 2X dikali ya. Nah, dikali dengan 2X min 2 per 3X plus 3. Bisa nih, bisa. Bukan 9 plus ya, 9 min. Ah, bukan. Ini bukan deh. Bukan, kan A. Cek lagi coba. Mau dibahas kan? Ayo. Wah. Di sini kan ini jadi 3 pangkat 3 ya ini. 3 pangkat 3. Terus lagi. Saya zoom aja ya. Jadi 3 pangkat 3 min X kuadrat per 2 min 2X. Kalau disederhanakan kan jadi 3 min X sama 3 plus X. Per ini duanya bisa dikeluarkan. Jadi 2 kali 1 min X. Ini kan. Nanti bisa langsung disederhanakan sama 2X min 2 ini juga boleh. Kalau langsung boleh juga. Karena kan sama itu, 2 min 2X. Tapi nanti harus dibalik, karena di sini kan 2 min 2X, ini dibalik kalikan negatif aja. Ah, kalau gitu. Ya Allah, bisa-bisanya di samping ini ada 2X min 2 gini aja. Bisa langsung diubah, min 2. Nah, nanti ini 3X plus 3 ini bisa dicoret. Ini sama yang ini. Kan sama aja dibolak-balik, X plus 3. Terus ini tinggal dicoret sama yang ini.
Nah, karena ini per, sisanya kan jadi 3 min X per min 1. Jadi nanti jadi X plus, X plus 3. X betul tuh X plus 3. Ini berarti kuncinya nih yang salah nih. Coba. Saya coba lihat kuncinya. X plus 3. X, X plus 3 bukan X. X min 3 ya. Enggak bener X min 3. Ini ya. Nah kan bener soalnya. Nggak jadi salah. Udah saya cek lagi tuh. Kalau misalkan 3 dibagi min 1 kan min 3. Tuh kan. Min loh. Ayo. Enggak jadi. Ayo gimana? 3 min 1. 3 per min 1. Min 3. Min X per min 1. Ya, ini bisa diterima tidak ini? Gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ini pasti lagi bayar cireng ini ke. Oh, I see ya. Udah aman ya ini? Cirengnya udah aman. Temen tanya kata dirasa apa? Oke lanjut. Ya, tinggal satu nih kayaknya. Mas 12. Nih, pengurangan ya. Kalau tadi perkalian ini pengurangan. Hasil pengurangan. Udah ketemu belum? Kalau masih bayar cirengnya nih. Gak tahu nyerah. Iya, ih kamu. Nggak boleh nyerah ya. Udah betul. 2X min 2Y. Betul. Jawabannya yang B. Dah, kata jari saya. Jari bisa berbicara ya. Udah selesai nih nomor 20. Jadi, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak. Nanti bisa di itu ya, dicoba ya yang di apa namanya Tosca buat latihan. Kan ini kita bahas ini beberapa soal ada yang berbeda. Nanti di Tosca bisa buat latihan karena di situ juga ada waktunya 10 kayak 10 nomor. 10 nomor 10 menit. Nah, itu nanti bisa buat latihan supaya lebih cepat kan. Pretest sama post testnya ya, silahkan nanti dikerjakan. Buat kayak